The purpose of life is to live it, to taste experience to the utmost, to reach out eagerly and without fear for newer and richer experience. Right now, I'm here to get ready for another new adventurous experience. And East Kalimantan is my destination for this time. I've just touched down in Balikpapan city. But unfortunately, the industrial city that's well known with its cleanliness is not my main destination for this time. I transit in this city since I'm so interested to know so badly about a famous crocodile farm and a traditional market that's named after vegetable. Yet, there's nothing to deal with vegetable at all at that market. That is pretty puzzling though. Well, to be frankly saying, the main reason why did I decide to stroll around this city is because I have to wait for my flight schedule to hop into the main destination tomorrow. So, instead of wasting my time doing nothing at the airport or hotel, it's been a nice idea to check what I can find in this city anyway. And there you go, Teritip Crocodile Farm. Located at Mula Warman Street, Teritip Village. Teritip is the farming center for almost 1,500 crocodiles. This site is inhabited by estuarine crocodiles as the dominant species at this farm, as well as two endangered crocodile species such as freshwater crocodile and the false gharial, a freshwater crocodilian species with a thin and elongated snout. In local language, the false gharial is called supit crocodile. That's derived from the word sumpit, which means chopsticks due to its long thin snout. Penangkaran buaya ini sudah kurang lebih mencapai 20 tahun. Nah, buaya yang ada dulu pertama kali itu buaya dari Tarakan, ada 2 ekor itu jantan betina. Kali dia menelur, menghasilkan telur, akhirnya menjadi bibit banyak seperti ini. Ada 3, itu buaya muara, buaya tawar, maupun buaya supit. Ini buaya supit, buaya air payau. Dia hidupnya di rawa juga, sama kayak buaya muara. Nah, cuma kebanyakan buaya supit ini di waktu dia menelur itu kebanyakan dia telurnya nggak jadi. Kebanyakan malah yang jadi itu buaya muara. Itu dia nelur itu cuma setahun 3 kali dan bisa dilihat dari hasilnya itu 5 bulan sampai 6 bulan. Itu maksimal itu dari 50 sampai 60 telur itu hanya menjadi 50%, bisa juga di bawah dari 50%, bisa juga nggak jadi semua. Nah, kalau ini buaya tawar. Nah, buaya tawar ini dia jenisnya dia pendek, gemuk, itu dibilang buaya kodok. Nah, dia beda sama dibandingkan sama buaya supit maupun buaya muara. Nah, buaya tawar yang bertelur ada di kandang remaja dekat buaya muara, itu yang bertelur yang buaya tawar. Kalau buaya muara yang bertelur di dalam itu berumur 30 sampai 50 tahun yang panjang 4 sampai 5 meter. Nah, itu yang berisi dalam satu kandang itu berisi 30 ekor jantan betina. Nah, kalau yang ukuran remaja itu ada mulai umur 15 tahun, itu yang ada panjangnya juga 2,5 meter, 3 meter, yang umurnya 3 sampai 4 tahun ke atas.
Dan yang buaya baru penetasan itu memang tidak bisa untuk dimasukin pengunjung, Mas, karena buaya penetasan itu dia bisa stres. Kita itu pemotongan itu kita bisa setahun sekali, bisa setahun 2 kali, bisa setahun tidak motong. Pemotongan kita ada izinnya dari kehutanan maupun dari KSDA. Itu kita kalau sekali motong itu bisa mencapai sampai 200 ekor maupun di bawah dari 200 ekor. Kita kalau motong 200 ekor itu kita tidak pakai target. Kita tangkap potong. Tapi kalau yang kita pemotongan sekitar 9 atau 10 ekor, kita pakai target, pakai seleksi. Buaya yang misalnya kayak luka-luka atau gigitan kayak temannya itu kita tidak pakai, kita tukar sama yang lain. Nah, buaya yang ada di kandang remaja yang ini yang sudah diseleksi semua, yang ukuran 2,5 meter, 3 meter itu yang buaya yang khusus untuk dipotong. Rencana di pemotongan itu kita kalau tidak ada jadi, ada suratnya keluar bulan 2, kita ada pemotongan lagi. Karena nanti kan kulitnya itu kan untuk dibikin seperti sabuk, pendeng, tas. Nanti kalau ada kayak bekas gigitan temannya atau luka-luka nanti hasilnya tidak bagus. Kalau yang buaya indukan itu udah dipotong, itu kalau mati langsung dikuburkan. Yang bisa diambil itu bisa dilihat dari hasil tangkurnya. Nah, karena yang indukan itu kulit maupun dagingnya sudah tidak bagus untuk dikonsumsi. Yang muda-muda yang dipotong. Kalau yang 3 meter kita motongnya di dalam kandang masuk. Tapi kalau yang 2,5 meter, 2 meter kita buayanya kita keluarkan dari kandang, kita motongnya di luar. Buaya di sini kurang lebih mencapai keseluruhannya itu 1.000 lebih. Itu yang mulai dari penetasan yang remaja maupun yang indukan. Here also sells crocodile skewers that you can get for 3,000 rupiah each. The crocodile flesh is reputedly can enhance man's vitality. But you cannot get this peculiarly odd cuisine on weekdays, since this is only available on weekend and national holidays. This is the traditional market that I have mentioned you before. The name is Pasar Impres Kebun Sayur, which literally means vegetable garden traditional market. According to the name, you must be wondering about a traditional market where you can shop for greens and groceries. But this is an exception, since all the things that I can find in here are typical Kalimantan souvenirs like tiger claw-shaped keychain, gemstone accessories, traditional knit bags, songket textile, headdresses, wallets, antil mandau, the traditional weapon of Kalimantan. Ini tempatnya aja Mas, lokasinya aja. Tanahnya dulu kan dipakai orang nanam sayur. Nah, habis itu dibongkar, dibikin pasar. Jadi namanya Pasar Impres Kebun Sayur jadinya, karena lokasinya dibikin bekas kebun. Batu-batu permata, batik-batik Kaltim, peci-peci manik, ya songket khas, songket Kaltim. Pokoknya khas semuanya, khas Kaltim, Tameng, Mandau. Kesini dia nawarkan gagal peci-peci yang motif-motif manik itu, orang-orang Dayak mengrajinnya langsung ke sini, nawarkan kita.
buka jam 8 sampai tergantung, kadang kita mau tutup, ada masih tamu mau belanja, pagi mau berangkat kan nggak sempet dia mau belanja, ya kita tunggu sampai kadang jam 7, jam 8 ya. Jadi nggak tergantung tutup jam berapa, nggak ada yang 30, 40, ada yang 25 juga ada. Tergantung dari bahan kan, kalau bahannya bagus ya mahal ya. I've got a trick for you if you want to shop in this market. You can bargain the price based on the quantity of the items that you want to buy. Like for example, if an item costs 20,000 rupiah, you can bargain the price until 30,000 rupiah for 2 items.